أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة مبرأة من الشرك والتوهمات وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الهادي إلى طرق الخيرات اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أولي الفضائل والكرامات أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى وهبوا من هذه الركضة والغفلات وبادروا التوبة والاستغفار من السيئات. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, tahun Masehi 2024 telah hadir bersama kita. Kita tinggalkan tahun Masehi 2023 yang mungkin saja banyak kekurangan, banyak dosa, banyak khilaf kita, baik dalam rangkaian urusan hablum minallah ataupun hablum minannas. Kita ingat-ingat sekali, menjadi bahan introspeksi kita bersama-sama agar kita selalu bisa menjalankan ketakwaan kepada Allah, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan terus di tahun 2024 ini terus meningkatkan, paling tidak mempertahankan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan terus menjalankan segala perintahnya dengan sekuat tenaga dan menjauhi segala larangannya juga dengan sekuat tenaga. Karena bagaimanapun juga di tahun berapapun takwa adalah bekal yang paling utama. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah 197, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Maka carilah bekal kalian semua, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Tak bukan dan tak lain dengan tujuan agar kita memperoleh kebahagiaan di dunia maupun nanti di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, manusia diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang lemah. Mau atau tidak mau mengakui, kita ini makhluk lemah. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa 28, Bismillahirrahmanirrahim, wa khuliqal insanu dha'ifa. Kita diciptakan oleh Allah dalam kondisi yang lemah. Maka dari itu segala yang dilakukannya dalam mencapai tujuan dan menggapai cita-cita selalu memerlukan bantuan kepada yang lain. Mulai dari kegiatan sehari-hari di rumah sampai lingkup yang besar, yang lebih besar lagi, semua masih bergantung pada yang lain. Semua itu dilakukan untuk mencapai kesuksesan dan kebahagiaan di dunia. Sedangkan untuk kehidupan di akhirat, bagaimana kita bisa mencapai kebahagiaan nanti? Apakah kita mengandalkan amal ibadah kita selama di dunia? Mungkin kita mengaku kita ahli jamaah, ahli sholat, ahli ibadah, tapi apakah itu jaminan untuk kita bisa selamat di akhirat nanti? Tetap saja tidak bisa. Bahkan Rasulullah SAW pun tidak bisa. Sebagaimana sabda beliau saat berkumpul bersama para sahabat, la yanju ahadukum bi'amali qalu wa
Aku pun demikian, kecuali Allah melimpahkan rahmatnya kepadaku. Jadi masuk surga bukan karena amal ibadah kita. Ayyuhal ikhwah yahdikumullah. Dalam mencapai kebahagiaan di akhirat, selain amal ibadah, kita juga membutuhkan perantara yang bisa mengantarkan kita agar selalu mendapatkan rahmat Allah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mencari akses atau jalan mudah dalam pencapaian tujuan ibadah kita. Dalam firman-Nya surat Al-Maidah ayat 35. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepadanya, dan berjihadlah pada jalannya supaya kamu mendapat keberuntungan. Jamaah rahimakumullah, perintah Allah tersebut sudahlah jelas bahwa kita diperintahkan mencari jalan atau akses untuk mendekatkan diri pada Allah, yang biasa kita sebut dengan wasilah atau perantara. Karena Allah Maha tahu kadar keimanan dan ketakwaan kita yang kadang naik dan kadang turun, bahkan lebih banyak turunnya daripada naiknya. Dalam berwasilah, kita bisa melakukan dengan sowan langsung pada ulama. Tentunya ulama warasatul anbiya yang kita anggap memiliki derajat ketakwaan yang tinggi di mata Allah. Atau bisa juga dengan berziarah ke makam para kekasih Allah, yang tentu saja kita yakini bahwa mereka adalah orang-orang yang dekat dengan Allah. Bukan kita memohon kepada mereka, tapi kita meminta mereka untuk mengantarkan doa dan amal baik kita kepada Allah, agar apa yang kita harapkan segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena yang memohon pada Allah adalah para kekasihnya. Sebagaimana halnya kita mengajukan proposal pada Bapak Presiden Republik Indonesia. Kalau kita tak punya akses atau perantara, maka sudah bisa dipastikan akan sangat lama dana akan cair atau bahkan tidak cair sama sekali. Itulah gambarannya. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, begitulah keadaan manusia, sangatlah lemah. Di dunia sangat membutuhkan sesama, bahkan sampai urusan akhirat malah lebih membutuhkan bantuan. Mari kita belajar dari kelemahan kita ini, mau mengakui kelemahan kita ini, agar dalam kehidupan sehari-hari kita tidak lupa siapakah diri kita ini, yang ternyata selalu membutuhkan bantuan. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan rahmat-Nya pada kita sekalian, agar kita diberikan kenikmatan di dunia sampai di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innahu ta'ala jawwadun karim, malikun barur rahim.